وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kaum yang salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang barang siapa yang mengucapkan kalimah tauhid di saat ajalnya datang, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang hadis Nabi ketika Nabi didatangi oleh Abu Zar. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu meninggal dunia, artinya ketika detik-detik meninggal dia ucapkan itu, dipastikan masuk surga. Lalu Abu Zar bertanya, apakah walaupun dia semasa hidupnya pernah mencuri, berzina, apakah masih tetap masuk surga? Rasulullah berkata, masuk surga. Berulang Abu Zar 3 kali bertanya, walaupun dia mencuri dan berzina, tetap Rasulullah mengatakan masuk surga. Lalu Abu Zar keluar, Rasulullah memperkuat kembali dengan mengatakan, walaupun Abu Zar tidak puas atau kurang setuju, walaupun Abu Zar kurang puas. Jadi Rasulullah ingin mempertegas, walaupun engkau kurang puas wahai Abu Zar, ketetapan Allah, barang siapa yang meninggal terucap la ilaha illallah masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah belaka Allah, ada hadis lain yang menyatakan orang yang meninggal dengan keadaan kalimah itu, dia boleh masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Juga riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu ummatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun. Jadi Rasulullah mengatakan di sini, barang siapa yang mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ini kalimah syahadat, sekaligus di dalamnya ada kalimah tauhid. Lalu dia juga meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah. Jadi keyakinannya Isa bukan anak Allah, tapi Isa adalah hamba Allah. Ini keyakinan untuk mengatakan bahawa hamba itu bukan hamba yang syirik. Karena salah satu penyakit kesyirikan, mereka mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah. Dan bahkan mereka mengatakan Isa adalah Allah. Jadi kita kenal konsep ini dengan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi Allah ingin mengatakan yang yakin selama hidupnya Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Lalu ruhnya
Lalu kalimah Allah itu disampaikan melalui ruh, iaitu Jibril alaihissalam melalui Maryam. Itu yang dia yakini. Kemudian dia juga meyakini annal jannata haq, bahwa surga itu benar ada. Wa annan nara haq, dan dia juga meyakini bahwa neraka itu benar ada. Apa janji Nabi? Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati as-samaniyah syaa. Maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu yang 8, dari manapun yang dia suka. Silakan pilih. Ternyata kelebihan orang yang punya kalimat tauhid ini adalah kalimat yang bisa membuat seseorang dimuliakan Allah untuk memilih pintu surga. Dan ini penghargaan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, orang-orang saleh, tabi'in, mereka merindukan agar akhir hayat mereka terucap kalimah itu. Bahkan kalau mereka tidak terucap, mereka akan dituntun oleh orang-orang sekelilingnya. Maka sunnah hukumnya mentalqin orang-orang yang mau meninggal dengan kalimah itu. Tolonglah saudara kita, ayah kita, ibu kita agar terucap. Ada satu kisah di dalam kitab Taqdimah Al-Jarh wa Ta'dil, iaitu milik Ibnu Abi Hatim. Disebutkan salah seorang ulama dari tabi'in yang bernama Abu Zur'ah, hidupnya dalam keseharian mendalami dan mengajarkan ilmu, terutama ilmu hadis. Dan beliau salah seorang yang disibukkan membela agama. Ini ulama besar di zamannya. Nah, ketika beliau mau meninggal, diceritakan oleh sahabatnya, yaitu Abu Ja'far Al-Tustari rahimahullah. Apa katanya? Kami hadir di sisi Abu Zur'ah ketika beliau mendapat tanda-tanda akan meninggal dunia. Lalu kemudian ada beberapa sahabatnya yang lain, yaitu Abu Hatim, Muhammad bin Muslim, Munzir bin Shazan, dan sekelompok ulama yang lain yang menghadiri sakit yang mendekati ajal Abu Zur'ah. Lalu sesama ulama ini karena segan untuk mentalqinkan kalimat, segannya seakan-akan Abu Zur'ah ini kalau enggak ditalqin seakan-akan enggak tahu ucap. Jadi sesama ulama segan untuk tidak merendahkan Abu Zur'ah. Mereka tidak berani mentalqinkannya. Lalu mereka memandang sesama mereka. Abu Zur'ah masih diam. Lalu kemudian mereka berbisik sesama mereka, apa yang bisa kita tolong dengan Abu Zur'ah? Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, kalau begitu kita sebutkan saja sanadnya. Disebutkan sanadnya, yaitu sanad yang berujung pada matan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu matan, isinya. Jadi an-annya itu yang ingin disebutkan. Jadi karena merasa tidak enak kalau harus mengatakan ucapkanlah la ilaha, merasa tidak enak seakan-akan itu bukan ulama, karena seharusnya tidak perlu diajarkan di akhir itu. Lalu mereka bermufakat, berbisik-bisik, di antara mereka memberi usul, kita jangan talqinkan, dengan begitu kita bacakan saja sanadnya, an-annya saja. Mudah-mudahan beliau menyambung sendiri. Ini menunjukkan Abu Zur'ah memang hafal hadis itu dari an-annya. Beliau ahlul hadis. Maka salah seorang di antara mereka kemudian berbisik di telinga Abu Zur'ah dan mengatakan tentang riwayat hadis itu. Mereka mengatakan, bundar memberitakan kepada kami
Ia berkata, Abu Asim memberitakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Saleh, dari Fulan. Terus disebutkan an-an itu. Begitu disebutkan an-an itu, tiba-tiba Abu Zur'ah menyambung nama-nama itu. An Fulan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia terucap la ilaha illallah, diucapkan matan hadis oleh Abu Zur'ah. Setelah beliau ucap itu, langsung beliau meninggal. Dan Abu Hatim bersama ulama lain menceritakan, seketika seluruh isi rumah menangis bergemuruh. Suara tangisan dalam rumah mendengarkan Abu Zur'ah menyambung hadis, dan kalimah terakhirnya adalah la ilaha illallah. Begitu salah satu daripada kelebihan orang-orang yang berjuang di jalan agama. Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kita sudah berulang-ulang memberitakan, dalam beberapa kitab disebutkan bahawa kalimah ini terucap dengan iman. Walaupun kita tahu sebelum mati ada kalimah itu, tapi kalau iman tidak disesuaikan dengan kalimah itu, tidak terucap. Kalau kita hanya meyakini Allah ada, tapi tidak mewujudkan perintah Allah, berarti la ilaha illallahnya hanya lisan. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang hari ini berakidah, meyakini Allah Tuhannya, Muhammad Nabinya, tapi tidak pernah salat, sibuk dengan dunia, maka matinya seperti kesibukannya hari-hari. Kita sudah pernah sebutkan, sekedar hanya pengingat ulang, di dalam kitab Al-Kabair, itu dicantum, dikutip di mana-mana. Imam Az-Zahabi menceritakan, salah seorang pemain catur mati ketika ajal dituntun oleh sahabatnya, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dia katakan? Sekak. Dia ucapkan sekak. Diucap lagi oleh sahabat, la ilaha illallah. Dia kembali ucapkan sekak. Akhirnya dia mati dengan kalimat sekak. Maka pemain game judi online akan mati dengan kalimat scatter. Scatter. Begitu, Pak. Saya dengar ada yang bilang scatter. Saya tidak tahu sampai hari ini. Scatter itu bagaimana bentuknya. Dengar-dengar ada kakek tua merah katanya. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Makanya hati-hati. Jangan sampai hidup kita, kalimah kita berulang-ulang hanya untuk dunia. Maka Allah akan jadikan itu kebiasaan. Kernet, supir, itu kalimat terakhir yang dia akan ucapkan. Kota apa yang dia tuju, salat tidak pernah. Yang caci maki, itu yang akan keluar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan engkau melakukan kebiasaan orang Islam. Muslimun itu bukan profil saja. Jadi bukan Islam sebagai agama, tapi kebiasaan. Matilah dalam kebiasaan orang Islam. Jadi Allah mudahkan dengan perjuangan kita di dunia. Yang hari ini berjuang karena Allah, kaki melangkah setiap kali waktu azan berbunyi, berjamaah, Allah mudahkan. Hati, mulut dan amal badan harus sinkron dengan akidah la ilaha illallah. Baik, itu fadilah yang sudah kita bahas tentang yang meninggal dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga.